Halo semua, perkenalkan saya Firdaus Safitri dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penjajahan Belanda di era Daendels dan Raffles. Mari kita simak videonya. Latar belakang peralihan kekuasaan. Latar belakang kekuasaan Belanda di era kekuasaan Daendels dan Raffles sangat erat kaitannya dengan Perang Napoleon di Eropa. Daendels datang sebagai perwakilan pemerintah yang saat itu dikuasai Prancis, sementara Raffles mengambil alih kekuasaan di Jawa saat Belanda atau Republik Bataaf takluk oleh Inggris melalui penyerahan kekuasaan di Tuntang pada tahun 1811, yang menyebabkan Inggris berkuasa di Jawa antara tahun 1811 hingga 1816. Ketika Belanda takluk pada Prancis, Raja William V memerintahkan penyerahan sementara koloni-koloninya kepada Inggris. Dengan kekuatan 60 kapal perang, Inggris menyerang dan berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811. Kebijakan Daendels. Yang pertama di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru. 2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. 4. Menerapkan sistem kerja paksa atau kerja roketi bagi pribumi untuk membangun jalan Anyar Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km. Yang kedua, di bidang pemerintahan. 1. Di era Daendels, kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. 2. Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur yang dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal secara langsung. Bupati diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Walaupun begitu, para bupati masih memiliki beberapa hak feodal tertentu. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang ketiga, di bidang sosial dan ekonomi. 1. Daendels memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui perjanjian yang berisi penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. 2. Meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional. 4. Mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintah kolonial. 5. Memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta. Selanjutnya, akhir dari kekuasaan Daendels. Tugas Herman William Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Ketika menjalankan tugasnya, ia memerintah Indonesia dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Daendels juga membuat kesalahan besar dengan menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, ia selalu memberi hukuman berat terhadap pegawai dan pejabat Belanda yang melakukan korupsi. Selama 3 tahun pemerintah, Daendels juga dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara akibat korupsi semakin merajalela. Akhirnya, pada tahun 1811, Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan kekuasaannya di Hindia Belanda pun berakhir. Kebijakan Raffles. Yang pertama, di bidang politik. 1. Di era Raffles, Pulau Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. 2. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. 3. Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Yang kedua, di bidang ekonomi. 1. Di era Raffles, ia menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang dianggap memberatkan rakyat. 2. Menetapkan sistem sewa tanah atau land rent system. 3. Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. 4. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. 5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Yang ketiga, di bidang sosial. 1. Raffles menghapus sistem kerja rodi atau kerja paksa.
2. Penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. 3. Peniadaan pimbang, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Yang keempat, di bidang ilmu pengetahuan. 1. Ditulisnya buku berjudul History of Java. 2. Memberikan bantuan kepada residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. 3. Mendukung Batavia Arch Genootschap, yaitu sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. 5. Dirintisnya Kebun Raya Bogor. Kemudian, akhir dari kekuasaan Raffles. Berakhirnya kekuasaan Raffles di Indonesia seiring dengan perubahan peta politik di Eropa. Pada tahun 1814, Inggris dan Belanda mengadakan pertemuan di London. Pertemuan menghasilkan kesepakatan yang disebut Konvensi London, yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi London menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasikan 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1816 di Batavia. Dalam proses penyerahan kekuasaan, Inggris diwakili oleh John Fadel, pengganti Raffles. Raffles dicopot dari jabatannya sebelum serah terima Indonesia dari Inggris ke Belanda. Ia dicurigai telah melakukan korupsi dan membuat keuangan koloni selama pemerintahannya menjadi buruk. Sebelum dicopot, Raffles sempat berlayar ke Inggris untuk membersihkan namanya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.